Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan Ibu di mata kuliah metode penelitian. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan terkait materi ajar, yaitu metodologi penelitian asosiasi. Mohon untuk diperhatikan ya rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi sesuai dengan modul yang sudah Ibu berikan sebelumnya, yaitu modul yang ditulis oleh Pak Dames. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait konsep metodologi penelitian asosiasi. Jadi konsepnya bagaimana, mulai pengertian, terus cara membuat rumusan masalah, cara menentukan judul, nah serta mengaplikasikan dalam penelitian. Nanti hasil akhirnya kalian bisa membuat kerangka berpikir seperti kemarin, mulai dari rumusan masalah, terus menentukan analisis datanya bagaimana, menguji hipotesisnya bagaimana, hingga nanti hasil penelitiannya seperti apa. Yang pertama, pengertian metodologi penelitian asosiasi. Jadi penelitian asosiasi itu salah satu metodologi penelitian kuantitatif. Kenapa termasuk dalam kuantitatif? Karena nanti hasil akhirnya adalah berupa angka atau hitung-hitungan. Nah, penelitian asosiasi itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel independen, variabel bebas terhadap variabel dependen. Artinya mengukur seberapa pengaruhnya atau ada hubungan atau tidaknya antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan variabel-variabel tersebut harus bersifat matriks. Apa itu matriks? Matriks itu artinya variabel tersebut dapat diukur, artinya dapat dihitung. Jadi diukurnya itu nanti menggunakan instrumen ukur. Contohnya tadi nanti ada minat belajar, itu kan minat belajar, motivasi belajar, prestasi belajar, itu variabel-variabel matriks atau variabel yang bisa diukur. Oke, ini contoh salah satunya untuk judul penelitian metodologi asosiasi. Contohnya seperti ini. Pengaruh minat belajar. Minat belajar tadi termasuk variabel metrik, dan terhitungnya itu termasuk variabel independen atau variabel bebas terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 7 di SMPN 1 Demak. Jadi variabel independennya tadi, variabel bebasnya itu minat belajar, dan variabel dependen prestasi belajar matematika. Kedua variabel ini dapat diukur berdasarkan ada instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur itu. Instrumennya nanti dicek kevalitannya juga. Terus ada pengaruh kemandirian belajar siswa dan rasa ingin tahu. Nah, ini berarti variabel independennya itu ada dua. Yang pertama, kemandirian belajar siswa dan rasa ingin tahu siswa terhadap variabel yang terikat. Nah, variabel yang hasilnya nanti, yaitu prestasi belajar matematika siswa. Untuk judul yang ketiga yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri siswa terhadap minat berwirausaha. Nah, ini variabel independennya itu pengetahuan kewirausahaan. Nanti pengetahuan kewirausahaan itu bisa diukur dengan nilai, terus efikasi diri siswa. Variabel dependennya nanti minat berwirausaha. Nah, setelah mengetahui pengertian asosiasi, selanjutnya kita membahas tentang jenis hubungan antar variabel penelitian asosiasi. Di sini ada 3 jenis hubungan antar variabel penelitian asosiasi. Yang pertama itu hubungannya sejajar atau simetris. Artinya antara variabel tersebut itu memiliki kedudukan yang sama. Contohnya kompetensi guru itu terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, keempat kompetensi ini itu memiliki kedudukan yang sama. Makanya disebutnya jenis hubungannya sejajar atau simetris. Nanti judul yang cocok untuk contoh ini yaitu hubungan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional untuk guru SD di Kecamatan Guntur misalnya. Untuk yang jenis hubungan yang kedua adalah jenis hubungan sebab akibat atau kausal. Nah, ini yang sering kita temui dalam penelitian, judul penelitian. Untuk hubungan sebab akibat atau kausal, jadi
hubungannya antar variabel itu, variabel independen dan dependen itu nanti menghasilkan sebab akibat. Nah, variabel yang menghasilkan sebab disebutnya tadi variabel bebas atau independen. Kalau variabel yang dihasilkan berupa akibat itu disebutnya variabel terikat atau dependen. Contoh saja, misalnya kita mau meneliti terdapat dua variabel, mau meneliti terkait variabel ada minat belajar, ada prestasi belajar. Nah, secara teoritis kita tahu bahwa yang namanya minat belajar itu akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Semakin tinggi minat berarti semakin tinggi prestasi belajar. Begitu sebaliknya. Kalau minatnya rendah maka prestasi belajarnya juga akan rendah. Nah, ini termasuknya juga hubungan sebab akibat. Jadi sebabnya itu tadi variabel independen, minat belajar. Terus kalau akibatnya mengakibatkan variabel dependen, yaitu prestasi belajar. Makanya judul yang tepat untuk jenis hubungan sebab akibat yaitu pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 7 di SNPN 1 Demak. Terus yang ketiga adalah jenis hubungan timbal balik atau interaktif. Maksudnya adalah hubungan kedua variabelnya, antar variabelnya itu saling mempengaruhi. Jadi misalnya tadi contohnya lagi variabel minat dan prestasi belajar. Nah, kita tahu bahwa tadi variabel minat akan mempengaruhi prestasi belajar. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya, hasil prestasi belajar juga akan mempengaruhi minat belajar. Jadi ada hubungan timbal balik antara kedua variabel ini. Semakin tinggi minat, maka semakin tinggi prestasi belajar. Begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi prestasi belajar, maka semakin tinggi minat belajar. Nah, dari kedua variabel yang saling timbal balik ini, maka judul penelitiannya cocoknya adalah hubungan minat terhadap prestasi belajar. Begitu. Oke, untuk selanjutnya setelah kita memahami jenis hubungan antar variabel pada penelitian asosiasi, yaitu kita harus mampu merumuskan masalah dan hipotesis penelitian asosiasi. Nah, apa sih itu rumusan masalah? Seperti yang Ibu bahas di bab sebelumnya, bahwa yang namanya rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jadi pertanyaannya itu berupa apa? Contohnya, apakah terdapat pengaruh, bagaimana tetap capaian KKM, nah seperti itu. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang membutuhkan analisis data. Jadi nanti harus dianalisis data, kemudian dijawab melalui analisis data itu. Sebelum merumuskan masalah, jadi peneliti harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi diidentifikasi masalahnya apa saja. Jadi pengidentifikasian masalah itu mulai dari inputnya, proses, hingga outputnya. Setelah itu, kalau rumusan masalah sudah dirumuskan, jadi rumusan masalah sudah ada, maka akan nanti membuat hipotesis penelitian. Jadi, kalau menurut Sugiono. Nah, apa sih itu hipotesis? Jadi namanya hipotesis itu jawaban sementara berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Jadi jawaban sementara itu harus diperoleh secara teoritis. Oke. Nah, di rumusan masalah seperti di contoh ini, ada yang menggunakan perumusan hipotesis berupa hipotesis verbal dan juga ada namanya hipotesis matematis. Apa itu hipotesis verbal dan matematis? Jadi kalau yang verbal itu berupa kata-kata atau kalimat, kalau hipotesis secara matematis berarti berupa simbol-simbol tertentu. Baik, Ibu lanjutkan lagi terkait contoh rumusan masalah dan hipotesis pengertian asosiasi. Jadi contoh rumusan masalahnya misalnya, seberapa tinggi rata-rata prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10? Kalau berdasarkan hipotesis verbal yang berupa kalimat, berarti halnya tinggi rata-rata prestasi belajar ekonomi sama dengan 80. Nih, H0-nya kalau hipotesis matematisnya berarti min 1 sama dengan 80. H1-nya tinggi rata-rata prestasi belajar tidak sama dengan 80. Berarti min 1-nya tidak sama dengan 80.
Nah, kalau yang rumusan masalah yang biasanya kita dapatkan di penelitian asosiasi itu yang seperti yang nomor 3 ini. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar? Nah, hipotesisnya H0 itu tidak terdapat. Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Perbedaannya di situ. H1-nya berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Oke, untuk analisis data penelitian asosiasi, jadi analisis datanya itu berdasarkan jenis data. Kalau datanya nominal berarti pakai contingency coefficient. Kalau ordinal Spearman rank correlation. Kalau yang ordinal berarti Kendall tahu. Kalau yang data interval itu biasanya menggunakan korelasi produk momen, korelasi fasil, dan korelasi pada ini untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kalau regresi regional dan regresi Kendall untuk mengetahui pengaruh dari antar variabel. Analisis jalur, structural equation model biasanya itu kalau variabelnya banyak. Oke, untuk kerangka pemikiran penelitian asosiasi seperti ini. Jadi masalah silakan diuraikan nanti masalahnya seperti apa, seperti yang sudah Ibu pernah bahas terkait identifikasi masalah. Jadi masalah mulai contohnya model pembelajaran yang digunakan tidak variatif, atau minat belajar siswa rendah dibuktikan dengan apa, prestasi belajar siswa rendah dibuktikan dengan apa, gitu. Masalahnya diuraikan di sini. Dan masalahnya itu harus yang urgent atau yang sesuai dengan judul. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, di sini itu judulnya sebenarnya judul penelitiannya itu adalah pengaruh minat belajar dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 di SMAN 1 Demak. Makanya di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar. Jadi dipisah-pisah. Minat belajar di sini adalah X1. Ini X1 namanya. Terhadap prestasi belajar itu Y. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar. Jadi kemandirian belajar itu disebutnya X2, prestasi belajar itu Y. Nah, berarti ada variabel independennya itu ada 2, yaitu X1 dan X2, minat belajar dan kemandirian belajar, dan variabel dependennya ada 1, yaitu prestasi belajar. Nah, untuk rumusan yang ketiga itu mengukur 2 variabel sekaligus, yaitu 2 variabel independen sekaligus. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan kemandirian belajar secara simultan, artinya itu secara bersamaan terhadap prestasi belajar. Prestasi belajar itu Y pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMAN 1 Demak. Nah, di sini populasinya berarti kelas 10 SMAN 1 Demak, jadi jumlahnya berapa, diambil sampelnya berapa. Jadi pengambilan sampel itu ada rumusnya. Terus dari rumusan masalah tersebut maka ditemukan instrumen, itu berupa 3 instrumen ini sesuai dengan judulnya. Karena ini minat belajar, maka cara mengukur minat belajar dengan lembar angket minat belajar. Terus ada lagi kemandirian belajar. Kemandirian belajar itu ya mengukurnya dengan lembar angket kemandirian belajar. Terus prestasi belajar variabel dependen ini diukurnya dengan butir soal. Karena prestasi kan ranah kognitif. Oke, untuk uji instrumen, setelah instrumennya sudah jadi, maka akan diuji instrumen tersebut. Mulai dari uji validitasnya, uji reliabilitasnya. Terus untuk butir soal juga harus ada tambahan analisis butir soal, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Jika sudah valid, reliable, dan dianalisis butir soalnya sudah bagus, ya sudah, berarti langsung diambil data penelitian. Setelah dilakukan penelitian, maka muncul data penelitian berupa data minat belajar, data kemandirian belajar, dan data prestasi belajar. Setelah dilakukan penelitian, sudah mendapatkan data, maka data tersebut harus dianalisis data. Sebelum ke uji hipotesis,
harus dilakukan namanya uji prasyarat tersebut. Apakah syarat untuk hipotesis data tersebut bisa memenuhi atau tidak. Karena ini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen, maka uji prasyaratnya nanti harus ada 5, karena nanti kita menggunakan regresi linear ganda. Kalau regresi linear sederhana itu tidak ada uji multikolinearitas, tetapi sudah ada 4 ini, harus ada 4 ini: uji normalitas, linearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Gitu. Jadi uji homogenitas dan linearitas ini sama ya, jadikan satu saja. Terus kalau regresi linear ganda, syaratnya harus ada 5: uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Maka kalau sudah memenuhi syarat kelima ini, baru diuji hipotesis. Untuk perumusan masalah yang nomor 1 ini, pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar, maka menggunakannya itu regresi linear sederhana. Yang kedua juga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara kemandirian belajar. Jadi X terhadap Y, X juga terhadap Y, itu sama dengan regresi linear sederhana. Kalau yang ini, terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Berarti variabel X-nya ada 2, maka menggunakan regresi linear ganda. Setelah diuji hipotesis, sudah mengetahui hasilnya bagaimana menurut SPSS, maka akan ditentukan hasil seperti ini. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar, terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Nah, yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan kemandirian belajar secara simultan terhadap prestasi belajar. Begitu. Sekian, terima kasih. Untuk tugas nanti akan Ibu berikan melalui e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.